Panglima Besar Jenderal Sudirman lahir di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Jenderal Sudirman lahir dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem. Di tempat kelahirannya didirikan museum yang diresmikan pada tahun 1977. Monumen tempat lahir Panglima Besar Jenderal Sudirman terletak di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. 2 buah meriam dan sebuah panser ditempatkan di depan museum sebagai penanda memasuki lingkungan monumen tempat lahir Panglima Besar Jenderal Sudirman. Monumen berdiri di atas tanah seluas 3,5 hektar yang dibangun pada tahun 1976 dan diresmikan pada tahun 1977 oleh Wapangap Jenderal Surono. Monumen terdiri dari duplikat rumah, perpustakaan umum, aula, dan masjid. Monumen tempat lahir Panglima Besar Jenderal Sudirman didirikan untuk mengingatkan generasi penerus bahwa di tempat ini terlahir seorang jenderal besar Indonesia. Rumah berbentuk joglo dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu berdiri di tengah-tengah kompleks monumen. Rumah terdiri dari 4 ruangan dengan 3 kamar tidur. Salah satunya merupakan kamar tempat lahir Jenderal Sudirman. Terdapat 1 ayunan yang terbuat dari anyaman bambu yang dulunya digunakan untuk menimang bayi Sudirman. Sementara di kamar lainnya terdapat sebuah tempat tidur yang tertutup kelambu putih beserta sebuah lemari kayu. Di ruang tengah terdapat meja dan kursi duplikat. Terdapat pula sebuah tempat bayi dan dari kayu dengan diorama mini yang menggambarkan perjalanan hidup Sudirman sejak lahir hingga menjalani perang gerilya. Selain rumah kelahiran Sudirman, terdapat pula perpustakaan, masjid, dan aula yang berfungsi sebagai gedung serbaguna. Di museum terdapat diorama Panglima Besar Jenderal Sudirman sejak lahir hingga perang gerilya. Diorama menampilkan suasana kelahiran bayi Sudirman dengan digendong oleh ibunya dan disambut oleh masyarakat. Diorama lain menampilkan masa remaja Sudirman yang aktif di gerakan kepanduan Hizbul Wathan pada tahun 1933 hingga 1935. Pandu Hizbul Wathan adalah sebuah organisasi kepemudaan yang diyakini memiliki andil besar dalam membentuk pribadi Sudirman sebagai pemimpin. Selanjutnya, diorama lain menampilkan saat Sudirman masuk pendidikan di Danko, Tentara Pembela Tanah Air di Bogor, kemudian menjadi di Danko di Kroya, Jawa Tengah pada tahun 1944 hingga 1945. Terdapat pula diorama saat Kolonel Sudirman memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat dan pertempuran melawan sekutu di Ambarawa tanggal 12 hingga 15 Desember tahun 1945. Pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman dilantik di Yogyakarta menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia dengan pangkat jenderal oleh Presiden Soekarno. Masa perjuangan gerilya saat agresi militer dua Belanda tahun 1948 hingga 1949 ketika Sudirman tinggal di Yogyakarta. Saat itu Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Dalam keadaan sakit TBC, Sudirman memimpin perang gerilya keluar Yogyakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur saat pemimpin Republik Indonesia Soekarno-Hatta ditangkap Belanda. Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950 pada usia 34 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Semaki, Yogyakarta. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Monumen Kelahiran Jenderal Sudirman bersama dengan Bapak Eko Susilo selaku pengelola monumen ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Boleh minta waktunya untuk berdiskusi? Ya, silakan. Kami merupakan mahasiswi UNY yang kebetulan sedang melaksanakan KKN di Desa Bantarbarang, Pak. Ingin bertanya mengenai seluk-beluk berdirinya monumen kelahiran Jenderal Sudirman ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi UNY yang sedang KKN di Bantarbarang
yang sudah dan merencanakan akan membuat promosi tentang monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Nah, jadi ini generasi muda harus tahu nih, ya. Jadi di Indonesia itu sudah ada beberapa monumen tentang Pak Dirman, ya, seperti monumen Palagan Ambarawa, monumen gerilya yang ada di Pacitan, ya. Nah, beliau belum ada monumen tempat lahir, ya, tempat lahir, dan beliau memang dilahirkan di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Nah, atas inisiatif waktu itu Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Suparjo Rustam, yang kebetulan beliau adalah salah satu ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman, berinisiatif untuk membangun monumen tempat kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman di Kecamatan Rembang pada tahun 1976. Wah, berarti sudah berdiri sejak lama nih, Pak. Sejak lama, betul. Kemudian Pak, apa saja sih fasilitas dan berapa banyak bangunan yang terdapat di kompleks monumen Jenderal Sudirman ini, Pak? Iya, jadi tadi tujuan pembangunan monumen ini adalah untuk supaya generasi muda, generasi penerus bangsa tahu bahwa tempat lahir Panglima Besar Jenderal Sudirman ada di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Nah, ini harapannya kalau generasi tahu, generasi penerus akan mencontoh, meneladani. Dan fasilitas yang dibangun karena ini monumen tempat lahir, maka ada relief bangunan utamanya relief yang menggambarkan proses Pak Dirman dari lahir, kemudian beliau sekolah sampai beliau menjadi Panglima Besar TNI. Nah, kemudian di sini juga ada duplikat kecamatan yang konon ceritanya disinilah Pak Dirman itu dilahirkan. Kemudian ada masjid karena Pak Dirman adalah selain sebagai jenderal tentara, beliau adalah seorang ulama juga, seorang kiai, ya, seorang tokoh Muhammadiyah. Maka di sini juga dibangun masjid. Kemudian ada ruang pertemuan, kemudian ada ruang perpustakaan. Berdasarkan yang telah dijabarkan oleh Pak Eko, kita dapat mengetahui bahwa banyak sekali sifat dari Panglima Besar Sudirman yang perlu kita teladani, dari perjuangannya, bahkan dari bagaimana ia bersikap terhadap Tuhannya. Selanjutnya Bapak, saya ingin bertanya tentang bagaimana pengelolaan dari monumen Jenderal Sudirman ini, Pak. Ya, perlu saya tambahkan, ini karena kebetulan hari ini adalah tanggal 14 Agustus bertepatan dengan Hari Pramuka. Nah, saya sampaikan bahwa beliau Pak Dirman itu adalah seorang tokoh pandu juga, ya, tokoh pandu. Jadi ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana itu adalah salah satu yang melekat pada jiwa Pak Dirman. Beliau seorang pandu, ya, seorang pramuka, Dirgahayu Pramuka Indonesia yang ulang tahun hari ini, ya. Salam Pramuka tentunya. Dan ya, jadi pada awalnya monumen tempat lahir Jenderal Sudirman ini dikelola oleh Dinas Pariwisata karena ini milik pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata juga. Kemudian pada tahun 2019 monumen tempat lahir Panglima Besar Jenderal Sudirman oleh pemerintah daerah dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata diserahkan kepada kami, salah satu perumda wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu Owabong. Pengelolanya diserahkan kepada kami. Iya, Pak. Berdasarkan dari yang Bapak katakan, kan ini sudah banyak pengelolanya yang berganti, perbedaan dari pengelolaan sebelumnya dengan pengelolaan sekarang yang dipegang oleh Owabong, baik dari kuantitas maupun kualitas lingkungannya ini, Pak. Iya, jadi kalau kami kalau tujuannya tetap sama, ya, tujuannya tetap sama. Pengelolaan ini yaitu harus sebagai wahana wisata edukasi sejarah, ya, wahana wisata edukasi sejarah untuk meneruskan menanamkan jiwa-jiwa patriotisme, jiwa-jiwa kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada generasi penerus. Nah, namun demikian,
kalau setelah dikelola oleh Owabong, Perumda Owabong yang memang mengurusi di bidang wisata, tentunya kita akan kelola sebaik mungkin, baik dari sisi kebersihan, dari sisi keindahan, ya kemudian dari sisi edukasinya, itu betul-betul kita full akan kelola, akan kita kembangkan supaya ini juga memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Yaitu selain kita kembalikan untuk perawatan, tentunya untuk perawatan bangunan areal monumen, kemudian kita berharap juga bahwa nanti di sini bisa memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Tentunya ada perbedaan ya setelah kita kelola oleh Perumda Owabong, baik dari sisi pengunjung, dari sisi kebersihan dan kita juga ini mengalami perubahan. Tapi kalau tujuannya tetap sama, yang utama yaitu menanamkan nilai-nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada generasi penerus sebagai wisata edukasi sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sangat bagus. Masyarakat di Indonesia ini perlu melestarikan monumen kelahiran Jenderal Sudirman. Ya, ini sudah sangat jelas, sangat perlu sekali ya. Apalagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, anak-anak generasi muda sekarang itu nyaris selalu dekat dengan gadget ya, mungkin main game dan lain, tapi tidak tahu bahwa dulu Indonesia ini merdeka ini diperoleh dengan tumpah darah dari para pejuang semua bangsa, salah satu adalah Pak Dirman. Nah, sejarah itu harus diketahui oleh generasi penerus, makanya wajib kita masyarakat itu menjaga, melestarikan keberadaan peninggalan sejarah, terutama peninggalan sejarah para pendiri bangsa. Jadi karena negara yang besar adalah negara yang menghargai jasa perjuangan para pahlawan. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai warga Indonesia itu, apalagi sekarang sudah mau 17 Agustus peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, mari kita tegakkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah diperoleh dengan pengorbanan jiwa raga, harus kita pertahankan keutuhannya, NKRI harga mati. Kemudian Pak, bagaimana kesan Bapak selaku pengelola dari monumen kelahiran Jenderal Sudirman ini, Pak? Ya, jadi kami selaku pengelola monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman dari Perusahaan Umum Daerah Owabong, Perumda Owabong, terima kasih kepada adik-adik yang dari Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang ber-KKN di Desa Bantar Barang, yang berkenan membuat ini video ya, membuat video klip untuk promosi. Ini juga salah satu bentuk adik-adik itu menghargai tokoh dan kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, harapan kami kepada seluruh masyarakat, seluruh terutama generasi muda, berwisatalah ya. Tidak hanya berwisata itu ke tempat-tempat wisata buatan ya, tapi wisata edukasi sejarah seperti tokoh-tokoh para pendiri bangsa ini perlu sekali dilakukan, dan kami insya Allah siap memberikan keteladanan, suri teladan Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada seluruh pengunjung yang hadir di monumen tempat lahir Jenderal Sudirman di Tukuh Rembang, Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk datang, ajak keluarga kalian, teman-teman kalian untuk mendatangi monumen kelahiran Jenderal Sudirman yang terletak di Dusun Rembang, Desa Bantar Barang.